Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itulah maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Selanjutnya adalah pengertian pembelajaran fikih. Mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran pendidikan agama Islam yang merupakan peningkatan dari fikih yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Sanawiyah atau SMP. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam, serta memperkaya kajian fikih baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah usul fikih serta menggali tujuan dan hikmahnya sebagai persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan untuk hidup bermasyarakat. Selanjutnya yaitu kurikulum Madrasah 2013 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Pasal 1 kurikulum Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah dilaksanakan berdasarkan kurikulum 2013 yang berlaku secara nasional. Nomor 2, kurikulum Madrasah 2013 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab di madrasah mencakup kerangka dasar dan struktur kurikulum, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. 3. Kurikulum Madrasah 2013 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. Pasal 2. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Agama ini, maka Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang standar kompetensi lulusan dan standar isi pendidikan agama Islam dan bahasa Arab di madrasah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 3, peraturan ini dimulai berlaku pada tahun pelajaran 2014-2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kompetensi dasar pada Permenak nomor 912 tahun 2013. Oke, langsung saja. Pada peraturan Permenak ini nomor 912 tahun 2013 disebutkan pada lampiran bahwa kompetensi dasar kurikulum 2013 di madrasah sebagai rangkaian untuk mendukung kompetensi inti. Capaian pembelajaran mata pelajaran diuraikan menjadi kompetensi-kompetensi dasar. Pencapaian kompetensi inti adalah melalui pembelajaran kompetensi dasar yang disampaikan melalui mata pelajaran. Rumusannya dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran sebagai pendukung pencapaian. Kompetensi inti, kompetensi dasar dikelompokkan menjadi 4 sesuai dengan rumusan kompetensi inti yang didukungnya, yaitu yang pertama, kelompok kompetensi dasar sikap spiritual, mendukung KI 1 atau kelompok 1. Yang kedua, kelompok kompetensi dasar sikap sosial, mendukung KI 2 atau kelompok 2. Yang ketiga, kelompok kompetensi dasar pengetahuan, mendukung KI 3 atau kelompok 3. Dan yang keempat, kelompok kompetensi dasar keterampilan atau mendukung KI 4 atau kelompok 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelompok kompetensi dasar sikap spiritual, mendukung KI 1 atau kelompok 1. Pada kompetensi dasar dalam kelompok kompetensi inti sikap KI 1 dan KI 2, peserta didik di sini tidak diajarkan mengenai sikap spiritual, tetapi sebagai pegangan bagi guru agar atau pendidik bahwa dalam mengajarkan mata pelajaran tersebut ada pesan-pesan sosial dan spiritual yang sangat penting yang terkandung di dalam materinya. Dengan kata lain, kompetensi dasar yang berkenaan dengan sikap spiritual atau mendukung KI 1 dan individual sosial mendukung KI 2 dikembangkan secara tidak langsung atau indirect teaching, yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan mendukung KI 3 dan keterampilan mendukung KI 4. Sehingga dalam analisis ini
bisa saya sebutkan bahwa sikap spiritual menjadi salah satu kompetensi siswa yang dinilai oleh pendidik. Sebenarnya bukan hanya bertujuan untuk penilaian saja, akan tetapi sebagai ikon pendidikan karakter di kurikulum terbaru ini, demi menyongsong terwujudnya generasi bangsa yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia. Sikap spiritual bersesuaian dengan kekuatan karakter transendensi. Kekuatan karakter transendensi merupakan kekuatan yang menghubungkan kehidupan manusia dengan seluruh alam semesta dan memberi makna pada kehidupan. Sikap spiritual menjadi kompetensi yang pertama daripada kompetensi lainnya, sehingga pembelajarannya pun harus terus-menerus untuk dijadikan sebuah pembiasaan, bahkan diintegrasikan ke dalam setiap mata pelajaran. Sikap spiritual tersebut sangat berkaitan dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa dengan cara menghormati, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Sehingga penekanan pada penilaian sikap spiritual kurikulum 13 ini diantaranya seperti rajin beribadah, berperilaku syukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, toleransi dalam beribadah, dan mengucapkan salam. Sekian. Selanjutnya, sikap sosial. Istilah sosial secara realitas sangat erat hubungannya dengan orang lain. Sikap sosial merupakan salah satu perilaku yang digunakan ketika seseorang sedang bersosial dengan orang lain ataupun sekelompok orang. Peterson dan Seligman yang dikutip oleh Wiguna menyatakan bahwa sikap sosial merupakan sikap seseorang yang berkenaan antara dirinya dengan orang lain atau masyarakat dengan tujuan untuk menjaga hubungan baik seseorang dengan orang lain sehingga dapat hidup berdampingan dengan baik dan saling memberikan manfaat. Pada K13, pembentukan sikap sosial yang ada pada diri siswa sangat diperhatikan. Hal ini tidak berbeda dengan sikap spiritual. Dengan memiliki sikap sosial, siswa diharapkan mampu menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Untuk mempertajam status sikap sosial dalam kompetensi inti di K13 ini, kita teringat warisan filosofis edukatif Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani, yang artinya apabila berada di depan pendidikan harus mampu memberi teladan, apabila berada di tengah harus mampu memberikan dan menumbuhkan semangat, sedangkan apabila di belakang harus mampu memberikan dorongan secara moral dalam memperoleh peluang untuk berkarya. Hal di atas diperluas dengan sikap sosial yang senada yang mana ditekankan pada kurikulum 2013 diantaranya, yaitu jujur, disiplin, bertanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri. Materi kita pada hari ini yaitu kompetensi inti pengetahuan. Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan, dan harapan-harapan. Pengetahuan bisa diperoleh melalui pendidikan pengalaman, intuisi, logika, wahyu, atau kegiatan mencoba-coba, trial dan error. Pengetahuan dibahas dalam kajian kali ini, yakni pengetahuan yang mengarah pada pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran ini bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik terhadap 4 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan yang meliputi pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, pengetahuan metakognitif melalui kecakapan berpikir tingkat rendah sampai yang tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang kompetensi keterampilan atau KI 4. Istilah keterampilan sering menjadi perdebatan sebagai orang. Mereka berasumsi bahwa keterampilan itu hanya sebatas bakat dan fisik atau gerak motorik seseorang. Adapun tahapan-tahapan dalam mengukur keterampilan peserta didik di antaranya diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Mengenai keterampilan sendiri itu sudah pastinya berkaitan dengan fisik, bakat, maupun hal-hal keunikan yang dimiliki orang lain. Nah, kita menuju ke tahapan-tahapan
berikut. Yang pertama, mengamati. Melalui pengamatan, peserta didik belajar tentang dunia sekitar yang fantastis. Objek-objek dan fenomena alam dapat diamati dengan melibatkan indera penglihatan, indera pembau, pengecap, peraba, dan pendengar. Oleh karena itu, mengamati di sini adalah sebuah proses yang dimana peserta didik dihadapkan dengan yang namanya analisis lapangan dan juga maupun analisis teks. Nah, setelah mengamati dianalisis, baru kemudian timbullah skeptivitas, dan tahapan selanjutnya yaitu menanya. Melalui mengamati, peserta didik akan menemukan informasi-informasi baru yang membangkitkan rasa keingintahuan yang diwujudkan dengan bertanya. Nah, ketika seorang mencapai tahap skeptis, maka seseorang itu akan bertanya mengenai kebenaran akan suatu hal yang telah diamati maupun yang telah dianalisisnya. Oleh karena itu, runtutan tahapan yang kedua adalah menanya ataupun keraguan-keraguan terhadap suatu hal. Untuk yang ketiga yaitu mencoba. Mencoba bisa juga disebut dengan mengumpulkan data atau eksplorasi. Dalam aktivitas ini dilakukan untuk melengkapi data-data terkait materi pembelajaran melalui diskusi, identifikasi, serta analisis. Nah, istilah mencoba di sini setelah kita mengamati, menganalisa, kemudian timbullah skeptivitas. Nah, setelah skeptivitas itu pasti ada dalam diri peserta didik keingintahuan untuk mencoba ataupun keingintahuan untuk merasakan sensasi tersendiri, tidak hanya sensasi dari cerita orang lain maupun mengamati dan juga bertanya, melainkan ingin mencoba sensasi dengan dirinya sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu menalar. Menalar bisa juga disebut dengan mengasosiasi. Mengasosiasi dapat pula diartikan dengan dirinya sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu menalar. Menalar bisa juga disebut dengan mengasosiasi. Mengasosiasi dapat pula diartikan dengan menautkan. Pada aktivitas ini, peserta didik dibawa untuk berlatih mengaitkan konsep materi pembelajaran dengan kondisi yang ada di dunia nyata. Nah, oleh sebab itu, pembelajaran yang diterima oleh peserta didik mengenai apapun itu setelah menganalisis, menanya, mencoba. Nah, tahap yang selanjutnya yaitu adalah menalar, yang dimana keilmuan teks itu disangkut pautkan dengan kejadian nyata maupun kejadian-kejadian yang nyata yang bisa dianalisis dan dikaji kembali maupun dikaji ulang. Dan untuk tahapan yang selanjutnya yaitu menyajikan atau mengomunikasikan. Mengomunikasikan merupakan salah satu dasar untuk memecahkan masalah. Keterampilan dalam menyampaikan suatu baik secara lisan maupun tulisan termasuk komunikasi. Nah, di sini untuk pemecahan suatu masalah maupun pemecahan kondisi yang ada di dunia nyata yang itu dianggap salah bisa dipecahkan melalui negosiasi maupun berdialog. Maka dari itu dibutuhkan mengomunikasikan sesuatu untuk mencapai kebenaran. Nah, dari situ dapat kita pahami bahwasanya dalam kompetensi dasar keterampilan ini, tahapan-tahapan yang harus diperhatikan itu adalah harus dilakukan secara runtut. Kenapa? Karena kalau tidak runtut, maka akan terjadi kecumbuhan dalam kita menghadapi proses pembelajaran dan juga prakteknya di kemudian kelak. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.